semuanya seperti itu ya. Dikasih nurut tidak itu ya sabar. Tapi kalau manusia dikasih tidak dikasih bersyukur, kalau dikasih ya dikasihkan kepada yang lain. Sodakta ya Ustadz, itu baru namanya manusia. Ya itulah kalau orang yang seperti itu ma'ar ruhaniyin fi'iliyin gitu. Menjelaskan ahwalus sa'ilin, halnya orang-orang yang meminta gitu. Yang sebelumnya dijelaskan bahwa orang fukara itu ada 3 orang fakir itu. Ada orang fakir tidak pernah meminta, dia dikasih, tidak pernah mengambil. Fakir minta-minta tidak, dikasih pun dia tidak mengambil. Itu ma'ruhaniyin fi'iliyin itu. Orang fakir yang seperti itu tuh. Udah fakir, tidak pernah minta, dikasih tidak ngambil gitu tuh. Itu ma'ruhaniyin fi'iliyin. Yang kedua orang fakir tidak pernah meminta, tapi kalau dikasih ya nerima gitu tuh. Itu orang fakir ma'al muqarrabin fi jannatil firdaus gitu tuh. Tidak pernah meminta, tapi kalau dikasih ya terima gitu tuh. Ada orang fakir sewaktu dia membutuhkan, dia minta, ya pasti dikasih ya diterima gitu tuh. Itu adalah ma'as-shodiqin min ashabil yamin. Itu orang fakir itu 3 lah. Lah, sebelumnya sepakat bahwa yang namanya kita meminta itu hukumnya haram. Awalnya itu hukum kita meminta itu haram, sebab di situ ada alasan idlalun nafsi gitu tuh, menghinakan dirinya sendiri, terus dia tidak sakwa mengeluh kepada ketentuan takdir Allah dengan kefakirannya, terus dia akan menyakiti orang yang diminta, maka hukumnya haram. Tapi ada, jadi yang namanya orang meminta, walaupun dia dalam keadaan butuh, tetap dia turun dari derajat yang sebelumnya gitu tuh. Walaupun dia dalam keadaan butuh, tetap dia bisa menurunkan derajatnya, Tapi ada satu kasus orang meminta justru tambah naik derajat gitu, naik derajat. Itu diceritakan Imam Abu Ishaq As-Sauri. Abu Ishaq As-Sauri itu seorang wali besar. Ada seorang sebagian pengagumnya heran, kok Abu Ishaq As-Sauri seorang wali, terkenal walinya kok dia minta gitu tuh. Kok dia minta, sedangkan yang namanya minta itu walaupun bagaimanapun itu bisa menurunkan derajat seseorang gitu tuh. Lah akhirnya melihat kejadian seperti itu, dia diceritakan kepada Imam Junaid, saya tadi lihat Abu Ishaq As-Sauri minta gitu. Tapi apa? Dia itu meminta, justru hakikatnya dia itu memberi. Kenyataannya lihat secara dohir dia meminta, tapi secara hakikatnya dia itu memberi. Sesuai dengan isyarah yadul muti anil hiyal uliya. Dia meminta itu sebenarnya lagi dia memberi pahala kepada orang yang diminta. Akhirnya udah, kalau kamu tidak percaya gini, akhirnya apa, dia ambil timbangan, lalu dia menimbang, fawazana mi'atu dirham, 100 dirham ditimbang, lalu dimasukkan ke kantong lah. 100 dirham itu sehabis ditimbang lalu dimasukkan ke kantong, lalu dia ngambil dengan taban itu kok dicerowok aja lah, dimasukkan, udah kamu berikan kepada Abu Ishaq As-Sauri. Nah, waktu dia menimbang kan saya pikirannya, oh dia untuk mengetahui kadarnya gitu. Lalu kok dia dicampur dengan sesuatu yang tahu kadarnya dengan sesuatu yang majul, itu dengan dicerowok tadi. Udah kamu pergi ke Imam Abu Ishaq As-Sauri. Lah Abu Ishaq As-Sauri waktu dikasih kantong itu yang isinya 10 dirham dengan cerowokan itu, minta timbangan, mana timbangan? Nah, hanya ditimbang. Pas ditimbang 100 dirham, lalu apa yang 100 dirham itu dikembalikan, dia mengambil yang sisanya. Udah yang sisanya
apa, saya ambil yang sisanya, yang 100 dirham kamu kembalikan kepada Imam Junaid, dan katakan bahwa saya tidak mengambil, tidak mau menerima dari kamu, tidak menerima dari kamu. Lah itu kok tambah heran lagi tuh Pak Dom, itu tambah heran, kok tahu gitu tuh bahwa tadi dikasih satu kantong itu, yang pertama 100 dirham ditimbang, lalu dicerowok, ditambah, lalu dia mengambilnya yang dicerowokannya tadi, yang 100 dirham dikembalikan gitu. Padahal sih sebelumnya kan kejadian itu dia tahu Abu Ishaq Imam Syafi'i itu. Nah, mengatakan udah saya tidak menerima dari kamu katanya. Lah, saya mau mengambil yang bagian dari saya. Sebab kalau Imam Junaid mengambil 100 dirham untuk kepentingan pribadinya, itu supaya dapat pahala akhirat gitu. Wa taraka bi khalbatu bila wazni. Lah, adapun yang dia cerowok itu apa? Bila waznin. Itu adalah semata-mata lillah gitu. Maka saya mengambil yang lillah saja. Adapun kepentingan dia pengen dapat pahala, saya kembalikan lagi. Jadi Pak Baka akhirnya apa? Datang ke Imam Junaid, langsung beliau menangis. Akhodamalah warodamalana. Dia itu mengambil apa yang dia miliki, tidak mau mengambil apa yang punya saya yang 100 dirham itu. Dan itu salah satu bukti bahwa ada orang yang meminta, justru hakikatnya dia itu memberi. Derajatnya itu yang meminta itu lebih tinggi daripada yang memberinya gitu tuh. Jadi intinya pembahasannya seperti itulah, tentang pembagian orang-orang yang fakir, terus tentang bagaimana orang fakir itu walaupun dengan kebutuhan dia meminta tetap bisa menurunkan derajat, tapi dalam kasus tertentu bisa orang yang meminta itu justru lebih tinggi derajatnya, tapi kelasnya para aulia itu enggak. Unsur manusia itu komplit lah. Ada yang robaniyah, ada yang malakiyah, ada yang sabuniyah, ada yang bahimiyah, itu ada yang syaitoniyah gitu. Yang manusia itu kalau udah robaniyah berarti udah jadi khalifah fil ard gitu tuh. Ada yang malakiyah, jadi orang bisa statusnya itu seperti malaikat bisa. Makanya kan dalam surat Yusuf, mahada basyara in hada illa malakum karim gitu. Mahada basyara in hada illa. Nabi Yusuf waktu itu udah kata niswanya itu, mahada basyar itu bukan manusia, itu in hada illa malakum karim, itu lagi melekat dalam dirinya itu malakiyah ya. Makanya untuk lebih itunya, dari atasnya kan ada Syakik al-Baqi dan Ibrahim bin Adham gitu tuh. Pernah Syakik al-Baqi datang kepada Ibrahim bin Adham ke Khorasan. Lah masing-masing punya santri. Ibrahim bin Adham punya santri, Syakik al-Baqi juga punya santri. Akhirnya tanya, bagaimana engkau meninggalkan santri-santrimu yang fukoro itu? Oh, kalau saya mas, santri saya yang fakir-fakir itu umpamanya in taraktuhum idza utu syakaru, kalau dia dikasih ya bersyukur, umpamanya tidak dikasih ya sabar. Itu fukoro, kata Syakik al-Balkhi. Di daerah saya mah orang fakirnya itu kalau dikasih ya bersyukur, umpamanya tidak dikasih sabar. Umpamanya tidak minta-minta, tidak apa, udah tidak ada yang minta-minta, umpamanya dikasih ya bersyukur. Lah apa jawabannya Ibrahim? Wah, kalau itu mah sama dengan anjing-anjing Khorasan itu. Kalau anjing Khorasan juga kalau dikasih terima kasih, kalau nggak dikasih sabar. Itu sama itu tuh, sama anjing Khorasan. Lah kalau di sini gimana? Kalau di sini kalau dia umpamanya al-fuqara indana idamuni syakaru, kalau tidak dikasih malahan bersyukur. Kalau tidak dikasih bersyukur. Kalau dikasihkan kepada yang tidak pernah dimakan sendiri. Tadi ya kalau kita dikasih bersyukur, tidak dikasih sabar, sama dengan hewan juga semuanya seperti itu ya. Dikasih nurut, tidak itu ya sabar.
Tapi kalau manusia dikasih, tidak dikasih bersyukur. Kalau dikasih ya dikasihkan kepada yang lain. Sodakta ya Ustadz, itu baru namanya manusia. Ya itulah, kalau orang yang seperti itu ma'ar ruhaniyin fi'iliyin gitu. Kalau ma'ar ruhaniyin fi'iliyin, iya kedudukannya itu. Jadi sahabat Nabi itu banyak. Ada istilah dengan ahlu sufah. Artinya sufah itu ahli emperan masjid Nabawi, dan jumlahnya itu ratusan. Tapi pemimpinnya itu sahabat Abu Hurairah gitu tuh, pemimpin ahli sufah sahabat Abu Hurairah. Artinya sahabat-sahabat Nabi yang dia tidak punya rumah, tidak punya pekerjaan, tidak punya keahlian, ya akhirnya di emper-emper Masjid Madinah saja, dan tidak pernah meminta ta'afuf. Yaksahu jahilu minal aghniya. Bagi orang-orang yang bodoh itu dianggapnya orang-orang kaya, sebab walaupun kenyataannya dia fakir, apalagi apa itu, rumah pun tidak punya, pekerjaan tidak punya, keahlian tidak punya, apa maning, tapi apa, tetap dianggap orang itu dia orang-orang agnia, dengan kefakirannya tidak pernah meminta gitu tuh ya. Itu yang namanya ahli sufah, itu minazuhad. Ya keistimewaannya banyak, tapi tetap kalau dibandingkan dengan kelasnya sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, Ali yang punya rumah, punya keluarga, punya sih, tetap aja ahli sufah pun kalah gitu tuh. Tapi umpamanya kita itu tidak bisa mengejar seperti tingkat-tingkatnya apalagi baru sahabat, ya kita udah mengikuti jejaknya ahli sufah gitu tuh. Kefakirannya artinya apa? Dia tetap dengan kefakirannya, ibadah tidak pernah ditinggalkan. Terus apa? Dia tidak pernah memperlihatkan kefakirannya, bahkan dianggap oleh orang-orang yang tidak tahu mereka itu adalah orang-orang yang kaya. Wis kita fakirannya, kalau fakir seperti itu aja ya, seperti ahli sufah sajalah. Gitu. Modelnya dan harus ditutup. Jadi intinya tadi udah dijelaskan. Kan yang namanya kalau pembahasan haji dan fakir, ada pertanyaan ta'adulnya, ada pertanyaan tanasubnya, tapi tadi tanasubnya yang munasabahnya lah, munasabahnya. Kalau ta'adulnya ya kalau fakir berarti dia tidak punya harta, kalau haji berarti banyak harta, itu ta'adul namanya, itu tentang ta'adulnya. Kalau tentang tanasubnya, sama-sama fakir, orang yang dia dalam kebutuhan terhadap sejatinya masalah ini adalah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun orang yang haji, bagaimanapun kayanya ya tetap dia itu harus, kalau ikhram ya harus nggak pakai jas gitu tuh ya. Kalau ikhramnya tidak boleh pakai jas, walaupun dia presiden, walaupun dia raja, ya tetap pakai pakaian ikhram, pakai yang 2 lembar itu. Dan itu adalah gambaran dari kefakiran orang haji itu. Walaupun secara ta'adul itu berarti dia orang kaya gitu tuh, sebab dia ya udah itu. Lah secara tanasubnya ya seperti itu. Orang yang praktek haji itu bagaimana dia sedang merendahkan dirinya terhadap Allah, mengingatkan tentang bagaimana orang terlahir dalam keadaan fakir, dan juga dia akan mati juga dalam keadaan fakir. Dan haji itu adalah gambaran daripada kematian, kapan kematian yang semuanya kita miliki itu akan ditinggalkan, akan kita lepas. Pasti orang yang mati itu pasti dia akan jadi fakir, hartanya pun ya akan diwariskan. Nah, jadi kalau ta'adul ya berarti ketua itu, kalau tanasubnya seperti itu ya. Sebenarnya masing-masing kalau masalah itunya masing-masing satu itu punya jawaban semua itu.
Tapi kalau dibagi satu-satu bisa sampai pagi ini bisa sampai pagi. Udah punya jawaban, dan ya pantas semua sebenarnya jawabannya. Ya, ini udah jam 12, jadi intinya kita, kefakiran kita, umpamanya kita jadi orang fakir, ada yang secara fakir fuqara lillah, itu mah pasti siapapun orangnya itu antumul fuqara ilallah. Tapi umpamanya kita dikasih harta, dikasih apa gitu tuh, tetap kita harus memperhatikan tentang kewajiban harta kita. Kita jadi orang fakir juga tetap kita harus memakai adab-adab tentang kefakiran kita, yang akhirnya sesuai dengan apa yang dituntun oleh agama kita, yaitu Islam. Ya, sekali lagi sebagaimana tadi ketua katakan bahwa kalau dalam Ihya itu ada 4 juz. Yang pertama rukul ibadat, yang kedua juz kedua itu rukul adat, yang ketiga itu rukul muhlikat, dan yang keempat itu adalah rukul munjiat. Artinya apa? Mesti kita bersifat seperti sifat-sifat yang ditetapkan oleh Imam Ghazali dalam kitab juz 4. Sebab isinya itu tentang sifat-sifat yang mesti harus kita punya dalam diri kita. Rukul munjiat, sifat yang menyelamatkan kita dari murka Allah. Ya, ini adalah selesai, sebentar lagi selesai bab masalah apa? Babul Fakri. Nanti sebab ke satu awal itu kitab Fizuhdi. Mudah-mudahan kita kasih usia yang akhirnya kita sampai kepada bab zuhud. Yang intinya bab zuhud itu bukan berarti kita tidak punya apa-apa, kita harus punya apa-apa, tapi tetap hidup kita memprioritaskan akhirat. Itu namanya zuhud.